Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Angelisni, biasa dipanggil Nining. Saya berasal dari Prodi S1 Statistika MK dengan NIM 21337048. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar coding dari Bapak Giovanni Farel. Oke. Judul yang akan kita bahas yaitu tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu sistem komputer, kedua pengantar program komputer dan algoritma program, serta yang ketiga yaitu cara menuliskan algoritma. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu sistem komputer. A. Sejarah komputer. Ada beberapa pendapat para ahli mendefinisikan komputer. Yang pertama ada Robert H. Breismer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kedua, menurut William Sawyer, komputer itu merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram yang menerima data, fakta-fakta, dan gambar-gambar kasar dan memproses atau memanipulasi ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Selanjutnya yang ketiga, ada menurut Donald H. Sander. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang dapat dengan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi, program yang tersimpan di memori. Selanjutnya yaitu menurut H. Macher DKK. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Selanjutnya menurut Yogi Yanto. Komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberi informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori, struktur program, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Selanjutnya ada fungsional komputer saat ini. Atau yang dapat kita kenal apa sih fungsinya komputer untuk zaman sekarang ini sampai detik ini? Ada beberapa fungsinya, yaitu ada komputer menjadi alat bantu administrasi, komputer menjadi alat bantu komunikasi, komputer menjadi alat bantu multimedia, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan, komputer menjadi alat bantu kendali perang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 5 generasi komputer. Ini sama dengan perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Pada tahun 1946, generasi pertama disebut dengan tabung vakum. Selanjutnya, pada tahun 1959 hingga 1965, generasi transistor. Selanjutnya, generasi ketiga dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi mikroprosesor yang dibuat pertama kali oleh IBM dikembangkan pada tahun 1971. Selanjutnya generasi AL atau AR ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus dibentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Yang mana komponen sistem komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Ini adalah penjelasan dari sistem komputer tadi. Yang pertama, perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Kedua, perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan selanjutnya, brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Dan ini adalah gambar sebagai contoh dari sistem komputer. Selanjutnya ada arsitektur komputer. Dapat kita lihat sendiri ada memori, Central Processing Unit atau CPU, ada input device,
dan output device. Lanjut, ada bagian-bagian komputer. Banyak sekali bagian-bagian komputer, di antaranya ada speaker, monitor, CD atau DVD, sistem unit, printer, hard drive, flash memory card reader, floppy disk drive, mouse, CD DVD disk, mikrofon, floppy disk, dan ada keyboard. Ini adalah gambar-gambar yang merupakan bagian-bagian dari komputer tadi. Oke, selanjutnya itu sistem bilangan di komputer. Sistem bilangan ini dibagi menjadi 4, ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Ini adalah penjelasan dari sistem bilangan yang desimal, yaitu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 15. Bilangan biner itu terdiri dari 2 digit 0 dan 1. Selanjutnya itu ada bilangan oktal, itu bilangan terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan selanjutnya ada 10, 11, 12 sampai dengan 17. Sedangkan bilangan heksadesimal terdiri dari 0 sampai 9, terus 10 sampai 15 dilanjutkan dengan huruf yaitu A, B, C, D, E, F. Oke, kita akan mencoba konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Cara pertama itu dengan membagi dengan digit 2. Misalkan 125 dibagi 2 hasilnya 62, sehingga sisanya 1. Terus kalau 62 dibagi 2 hasilnya 31 dan tidak memiliki sisa, maka ditulis sisanya 0. Kita ambil contoh bilangan desimal 125. 125 dibagi 2 lebih 1. Terus hasil 62 dibagi 2 sisa 0. 31 dibagi 2 sisa 1. 15 dibagi 2 sisa 1. 7 dibagi 2 sisa 1. 3 dibagi 2 sisa 1. Jadi hasilnya itu 1111101. Hasilnya ditulis dari hasil yang paling bawah. Lanjut yang kedua yaitu konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Cara yang pertama itu kita ubah dulu konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Caranya sama seperti tadi. Misalkan angka yang kita ambil 105, maka dibagi 2 sisa 1, 52 dibagi 2 sisa 0, 26 dibagi 2 sisa 0, 13 bagi 2 sisa 1, 6 bagi 2 sisa 0, 3 dibagi 2 sisa 1, 1 bagi 2, karena tidak bisa dibagi maka satunya dipindahkan ke samping. Jadi hasil konversi bilangan desimal 105 itu ke biner adalah 1101001. Setelah mendapat hasil dari bilangan desimal ke biner, maka dapat kita cari bilangan biner ke desimal. Itu dengan cara setiap angka itu dikali dengan bilangan 2 pangkat. Jadi dimulai dari 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadi hasil yang didapat dari hasil perkalian itu yaitu 64 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 tambah 1. Jadi hasilnya 105. Jadi konversi bilangan biner ke bilangan desimal yaitu 105. Selanjutnya kita lanjut konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Yaitu dengan cara, karena tadi digitnya 8 maka dibagi dengan 8. Yang pertama 256 dibagi 8 sisanya 0, 32 dibagi 8 sisanya 0, 4 dibagi 8 karena tidak bisa maka 4 diletakkan di samping. Jadi hasil konversi bilangan desimal 256 ke bilangan biner adalah 400. Selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan desimal 245. Karena tadi digitnya 8 maka kita kalikan setiap angka itu dengan 8. Karena ini ada 3 angka, jadi dimulai dari pangkat 2, pangkat 1 dan 0. Jadi hasilnya 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Maka 2 kali 6 4 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 1 hasilnya 128 tambah 32 tambah 5 jadi 165. Jadi
Hasil konversi bilangan biner 248 ke bilangan desimal adalah 165. Selanjutnya yaitu ada konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Bilangan biner tadi itu terdiri dari 2 digit 0 dan 1. Ini adalah contohnya. Sedangkan bilangan heksadesimal itu terdiri dari 15 angka yang dimulai dari 0 sampai 7, 8, 9. Dan setelah angka 10, 11, 12, 13, 14, 15 dituliskan dengan huruf A, B, C, D, E, F. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu 7A, 9F. Berapa menjadi heksadesimalnya? Karena ada 16 digit tadi, maka kita kalikan dengan 16. Dan soalnya ada 4 bagian angka, jadi kita mulai dari pangkat 3. Jadi 7 dikali 16 pangkat 3. A. Huruf A itu tadi sama artinya dengan angka 10. Maka 10 kali 16 pangkat 2. Terus 9 kali 16 pangkat 1. F. F itu tadi sama hasilnya, sama nilainya dengan 15. Maka 15 dikali 16 pangkat 0. Jadi hasil dari 28.672 ditambah 2.560 ditambah 144 ditambah 15, maka 31.391 atau 31.391. Jadi nilai biner ke heksadesimal 7A9F sama dengan 31.391. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi software secara umum. Adapun fungsinya itu pertama menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Terus mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja sama-sama. Selanjutnya sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Lanjut sebagai penerjemah software dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Selanjutnya sebagai pengidentifikasi program. Selanjutnya perangkat lunak sistem. Ada 3 bagian yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Selanjutnya perangkat lunak aplikasi. Terdapat banyak bagian juga. Yang pertama perangkat lunak perusahaan. Kedua perangkat lunak infrastruktur perusahaan. 3 perangkat lunak informasi kerja. 4 perangkat lunak media dan hiburan. 5 perangkat lunak pendidikan. 6 perangkat lunak pengembangan media. 7 perangkat lunak rekayasa produk. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk penyampaian materi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.